Saya mahasiswa di Universitas PGRI Argopuro Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 241F142. Jadi sebelumnya teman-teman pasti pernah tahu kan, bahkan sering mendengar kata anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Nah, sebelum saya melanjut ke pembahasan intinya, kita akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus itu seperti apa. Ya, seperti yang kita tahu bahwa anak berkebutuhan khusus sendiri merupakan anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan, memiliki kondisi medis, kondisi kejiwaan, atau kondisi bawaan tertentu. Mereka membutuhkan perhatian dan juga penanganan khusus supaya bisa mencapai potensi yang mereka punya. Jadi anak berkebutuhan khusus itu bukan berarti tidak pintar, bukan berarti tidak punya bakat atau tidak mampu melakukan sesuatu. Hanya saja mereka ini memiliki tantangan khusus yang tidak dihadapi kebanyakan anak-anak lain yang normal. Kondisi ini terjadi ketika anak memiliki keterbatasan atau keluarbiasaan yang berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangannya. Hal tersebut membuat anak memerlukan pendampingan yang tepat. Jadi anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Jadi biasanya istilah anak berkebutuhan khusus itu ditentukan oleh apa yang tidak bisa dilakukan seorang anak. Misalnya, pencapaian perkembangan fisik, mental, intelektual, maupun emosional yang belum terpenuhi. Kemudian dari hambatan itu kan ada makanan yang dilarang untuk dikonsumsi ataupun aktivitas yang harus dihindari. Kebutuhan khusus adalah istilah yang umum untuk beragam diagnosis, mulai dari kondisi yang bisa sembuh dengan cepat hingga kondisi yang dapat menjadi tantangan seumur hidup, baik kondisi yang relatif ringan hingga kondisi yang berat. Pada video saya sebelumnya, saya telah membahas tentang kelainan yang dapat disandang oleh anak sehingga ia memiliki kebutuhan pembelajaran yang khusus. Tetapi itu semua sifatnya satu kelainan pada seorang anak. Dan yang akan saya bahas dalam video ini adalah bagaimana anak yang dalam dirinya menyandang dua atau lebih kelainan atau ketunaan. Anak yang menyandang kelainan lebih dari satu kelainan, bisa dua kelainan ataupun bahkan tiga kelainan atau bisa lebih, itu disebut dengan anak dengan kelainan majemuk. Anak dengan hambatan majemuk itu adalah anak yang memiliki hambatan dan kebutuhan belajar secara khusus yang disebabkan adanya kombinasi hambatan antara hambatan fisik, hambatan sensoris, sosial, emosi, dan juga intelektualnya. Anak dengan kelainan majemuk atau tunaganda memiliki artian anak yang memiliki kombinasi kelainan, baik dua jenis atau beberapa jenis kelainan yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak hanya dapat diatasi dengan satu program pendidikan khusus saja, karena dia memiliki kelainan ganda atau majemuk. Jadi harus didekati dengan berbagai macam program pendidikan sesuai kelainan yang dimiliki.
Anak dengan kelainan majemuk tentu akan mengakibatkan masalah pendidikan yang sangat berat. Anak ini tidak bisa diakomodasi ke dalam kelas, program, maupun layanan khusus yang dirancang untuk mereka atau anak dengan kelainan tunggal. Jadi kalau di kelainan majemuk ini kan bukan kelainan tunggal tapi lebih dari satu, bisa dua atau bahkan bisa lebih. Jadi kita nggak bisa mengakomodasinya dalam lingkup pembelajaran yang dikhususkan untuk anak dengan kelainan tunggal. Yang pertama adalah pengembangan penyandang hambatan majemuk. Jadi seorang yang mengalami hambatan majemuk itu memiliki hambatan lebih dari satu, seperti kombinasi hambatan penglihatan dengan hambatan pendengaran, atau hambatan penglihatan dengan hambatan intelektual, hambatan penglihatan dengan motorik, dan lainnya. Pembagian tersebut dikategorikan berdasarkan kelainan fisik, sensoris, intelektual, emosi, dan sosialnya yang meliputi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan juga tunalaras. Individu ini disebut juga dengan istilah anak luar biasa. Hambatan majemuk dapat juga terjadi dengan kombinasi hambatan penglihatan ringan atau low vision dan hambatan pendengaran yang berat. Anak dengan hambatan majemuk tidak selalu dalam kondisi yang mengalami hambatan yang berat, tapi sangat beragam kondisinya. Kemudian terkait dengan pembelajaran anak disabilitas majemuk dalam pengembangan motorik. Majemuk untuk belajar bergerak atau melakukan aktivitas motorik dan menggunakan tubuhnya untuk mengenai lingkungannya. Orang tua sering salah mengartikan bahwa kalau tidak melindungi anak, dianggap tidak menyayangi anak. Padahal kan anak dengan hambatan majemuk itu hambatannya kan bukan tunggal, nggak cuma satu. Jadi ia itu bisa saja memiliki kesulitan bergerak, tapi juga memiliki motivasi untuk bergerak. Untuk membantu seorang anak dengan hambatan majemuk belajar untuk bergerak dapat dimulai dengan membangun lingkungan fisik di sekitarnya agar dapat menarik perhatian anak melalui indera selain penglihatan dan pendengaran, sehingga memotivasi anak untuk bergerak. Dengan cara ini, gerakan anak secara alami akan berkembang. Baik orang tua maupun guru mungkin perlu menyertakan ahli-ahli khusus seperti fisioterapi, terus tenaga medis, dan juga spesialis untuk mobilitas supaya merencanakan ruang agar dapat diakses untuk memotivasi anak-anak melakukan lingkup gerak itu tadi. Kemudian karakteristik individu dengan hambatan majemuk. Jadi ciri-ciri anak dengan hambatan majemuk itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ciri-ciri secara umum. Ciri-ciri secara umum itu meliputi yang kurang komunikasi atau sama sekali tidak dapat berkomunikasi. Hampir semua anak yang tergolong atau hambatan majemuk memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam mengekspresikan atau mengerti orang lain. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak dapat bicara atau berkomunikasi, kayak minim responnya. Jadi hal itu tuh kayak menyebabkan pelayanan pendidikan atau interaksi sosial anak itu menjadi sulit. Terus ciri umum yang kedua itu adalah perkembangan motorik dan fisiknya itu terlambat. Jadi sudah jelasnya sebagian besar anak-anak dengan hambatan majemuk mempunyai keterbatasan dalam mobilitas fisiknya. Yang ketiga, seringkali menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak bertujuan, misalnya menggosok-gosokkan jarinya ke wajah, melukai diri sendiri kayak membenturkan kepala, mencabuti rambut, dan sebagainya. Karena seringnya, kejadian ini sangat mengganggu pengajaran atau interaksi sosialnya. Kemudian bisa juga ciri umumnya kurang dalam keterampilan menolong diri sendiri.
Seringkali mereka tidak mampu mengurus kebutuhan dasar mereka sendiri seperti makan, berpakaian, mengontrol dalam hal buang air kecil misalnya, dan juga mengatur kebersihan diri. Kemudian ada ciri khusus. Untuk ciri khusus ini, yang pertama pasti memiliki ketunaan atau hambatan lebih dari satu jenis. Yang kedua, sulit untuk mengadakan evaluasi karena keragaman kegandaannya. Jadi bingung kan, pembelajarannya mau seperti apa dan bagaimana. Yang ketiga adalah di balik keterbatasan tersebut, sebenarnya anak-anak hambatan majemuk juga mempunyai ciri-ciri positif yang cukup banyak, seperti kondisi yang ramah dan hangat, ketetapan hati, humoris, dan suka bergaul. Banyak guru yang memperoleh kepuasan dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak, karena kan kalau seorang anak memiliki hambatan majemuk itu lebih tulus gitu kesannya. Kemudian yang akan saya bahas adalah tentang klasifikasi individu dengan hambatan majemuk. Hambatan majemuk pada seorang individu dapat terjadi karena adanya suatu kombinasi hambatan fisik, sensoris, mental, emosi, dan juga sosial. Berdasarkan pemahaman seperti itu, maka jenis hambatan majemuk itu sangat beragam. Klasifikasinya bisa berpangkal pada hambatan penglihatan. Contohnya, hambatan penglihatan dengan hambatan pendengaran, hambatan penglihatan dengan hambatan motorik, hambatan penglihatan dengan hambatan perilaku. Kemudian saya akan membahas juga tentang dampak dari disabilitas majemuk terhadap kualitas hidup. Disabilitas majemuk dapat memberikan dampak signifikan terhadap kualitas hidup seseorang. Dampak ini dapat berupa hambatan dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, beraktivitas sehari-hari, dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Disabilitas majemuk juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bekerja, bersekolah, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Selain itu, disabilitas majemuk juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan juga mental seseorang, serta dapat memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain juga. Orang yang memiliki disabilitas majemuk itu memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk mendapatkan akses yang sama dalam semua bidang kehidupan, kayak seperti bidang pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik lainnya. Dan itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Indonesia. Kemudian saya juga akan membahas mengenai strategi dan pendekatan dalam mendukung orang dengan disabilitas majemuk. Dalam mendukung orang dengan disabilitas majemuk itu diperlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Pendekatan ini meliputi pemberian dukungan dan bantuan yang memadai, pemberian akses yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan juga transportasi, dan juga fasilitas publik, serta pemberian kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jadi kita sama-sama manusia, sama-sama makhluk ciptaan Allah, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi pastinya kita punya hak yang sama dalam semua bidang kehidupan. Selain itu, diperlukan pemberian pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat dan pekerja sosial agar mereka dapat memahami dan menghargai hak-hak orang dengan disabilitas majemuk. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk bekerja sama dalam memberikan dukungan dan bantuan yang memadai kepada orang dengan disabilitas majemuk agar mereka dapat hidup dengan penuh kemandirian dan martabat. Jadi hidupnya itu gak selalu bergantung kepada keluarganya. Jadi kayak mereka sama-sama punya ambisi untuk
sukses, mereka juga punya impian, mereka juga punya hak. Kayak mereka juga harus menanamkan dalam diri mereka, saya diberi kekurangan ini, tapi saya nggak boleh pantang menyerah. Saya bisa ngelewatin ini. Kayak kita di lingkungan sekitarnya harus mendukung penuh, menanamkan ambisi pada seorang dengan hambatan majemuk apapun itu, bahwa hidup ini harus terus berlanjut. Apapun yang Tuhan gariskan pada kita, itu sudah menjadi kehendaknya. Dan tugas kita sekarang adalah mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi disabilitas majemuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan see you next time.